Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus menganugerahkan pada setiap kami pewahyuan dan hikmat dari sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, semuanya shalom. Ya, selamat pagi yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Baik, firman Tuhan berkata begini di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pembacaan kita hari ini sampai kepada 1 Raja-Raja pasal 13. Kemarin disampaikan dari 1 Raja-Raja pasal 12 tentang kerajaan Salomo, kerajaan Israel yang telah terpecah menjadi dua, ya. Jadi kerajaan Israel terpecah menjadi dua sehingga saudara anak daripada Salomo yaitu yang bernama Rehabiam itu menjadi raja Israel, tetapi juga itu pegawai daripada Salomo yang bernama Yerobiam itu juga menjadi raja atas Israel. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena ulah daripada bapak Rehabiam yaitu Salomo, ya. Karena perbuatannya tidak cinta Tuhan, perbuatannya karena Salomo jatuh di dalam dosa, maka kemudian keluarganya dan kerajaannya tercerai-berai, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Rehabiam sebagai seorang raja yang masih muda itu minta nasihat kepada tua-tua Israel yang merupakan penasehat daripada bapaknya, yaitu Salomo. Nah, nasihat siapa yang kita dengar itu akan membawa kita sampai ke tujuan, ya. Kalau kita mendengarkan nasihat yang baik, kita akan sampai kepada tujuan yang baik. Kalau kita mendengar nasihat yang salah, kita akan tiba di tempat yang salah. Kemudian para tua-tua itu memberi nasihat kepada Rehabiam. Ya, tetapi Rehabiam karena kurang berkenan atas nasihat daripada tua-tua Israel, maka Rehabiam anak Salomo mencari nasihat kepada orang lain lagi, yaitu teman-teman sebayanya. Dan kemudian Rehabiam lebih menuruti nasihat daripada teman-teman sebayanya. Nah, banyak di antara orang-orang percaya seringkali begitu. Dia datang minta nasihat, kalau nasihatnya tidak cocok, dia cari orang lain, ya. Tidak cocok, cari lagi orang lain. Tidak cocok dengan hatinya, cari lagi orang lain. Sampai nasihat itu pas dengan hatinya, baru dia mau melakukannya. Jadi dia tidak sungguh-sungguh mencari nasihat yang benar. Maka itu Alkitab dengan tegas, kalau kita menurut nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan dibuat beruntung, perjalanan hidup kita berhasil, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Seharusnya Rehabiam itu dia bisa menjadi raja atas 11 suku Israel. Tapi gara-gara Rehabiam menuruti nasihat daripada anak-anak muda, akhirnya Rehabiam cuma menjadi raja atas satu suku, yaitu suku Yehuda. Sedangkan 10 suku yang lainnya di bawah pemerintahan daripada Yerobiam. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Yerobiam. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 13, ya, kita tahu kemarin bahwa Yerobiam itu mendirikan tempat menyembah berhala, ya, mendirikan tempat penyembahan berhala, dia mendirikan mesbah-mesbah yang dibuat daripada lembu-lembu emas. Jadi Yerobiam itu melakukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Kita tahu bagaimana kemudian bangsa Israel itu di dalam perjalanan membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Nah, Yerobiam
mengulangi perbuatan yang salah itu. Dia mendirikan kuil-kuil dan di situ dibuatlah patung-patung daripada lembu emas sehingga orang-orang Israel yang ada di utara tidak perlu ke Yerusalem dan orang-orang Israel itu menyembah Tuhan di kuil-kuil dan Tuhan itu diwakili menjadi lembu emas ya. Dan kemudian datanglah seorang nabi muda. Seorang nabi muda dari Yehuda datang memberitahu kepada Yerobeam. Nah, waktu nabi muda ini, nabi junior ini datang, dia bilang kepada Yerobeam bahwa di tempat mesbah ini, ya, di tempat mesbah ini nanti tulang-tulang daripada imam-imam itu akan dibakar di atas mesbah ini. Sebab apa? Sebab imam-imam yang ada di kerajaan Israel Utara itu telah berbuat dosa, ya. Dan kemudian bukti bahwa aku ini disuruh Tuhan, kata nabi junior ini ya. Maka mesbah ini nanti akan pecah menjadi dua dan kemudian abu akan turun dan kemudian memenuhi mesbah yang terpecah ini. Kemudian Yerobeam, raja Israel Utara ini marah dia. Dia marah kepada nabi muda ini dan kemudian dia bilang, tangkap nabi muda ini. Ini nabi apa ini? Perkataannya kok nyelekit, menyakitkan. Waktu Yerobeam mengulurkan tangannya mau menangkap nabi muda ini, nabi junior ini, saudara, maka Alkitab bilang begini, tiba-tiba tangan daripada Yerobeam ini menjadi kaku, ya. Jadi kaku dan Yerobeam takut. Wah, ini benar-benar dari Tuhan. Jadi sementara tangannya kaku, itu tabut Allah benar-benar pecah. Ya, pecah menjadi dua dan kemudian abu berserakan menutupi tabut itu. Dan kemudian Yerobeam bilang begini, aduh Nabi Junior ampuni ya, tolong kamu berdoa kepada Tuhan supaya tanganku ini tidak kaku lagi. Dan kemudian saudara, Nabi junior ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini tolong Tuhan, Yerobeam ini raja Israel Utara, sekarang tangannya kaku. Aku minta belas kasihanmu, tolong tangan yang kaku ini bisa bergerak lagi secara normal. Dan Tuhan mendengar doa dari Nabi junior ini, ya. Dan kemudian Yerobeam tangannya bisa normal kembali dan kemudian Yerobeam bilang begini kepada nabi muda ini, kepada nabi junior ini. Nabi junior, nabi muda, ayo sekarang kamu mampir ke rumahku, kita makan, minum, setelah itu aku akan memberikan hadiah kepadamu, ya. Tetapi inilah perkataan daripada Nabi Junior ini yang ditulis di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-9 yang kita akan baca ini. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang 9. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Jadi Tuhan sudah berpesan kepada Nabi Junior ini bahwa nanti kalau kamu sudah menyampaikan firman Tuhan, kamu itu nggak boleh makan minum di Israel Utara itu. Kamu harus segera pulang ke Yehuda dan kamu pulangnya nggak boleh lewat jalan yang sama. Kamu harus menempuh jalan yang lain, ya. Jadi akhirnya Nabi Junior ini, saudara, dia nggak mau dijamu oleh Raja Yerobeam. Ya, dia bilang enggak, ya, no way. Dan kemudian Nabi Junior ini pulang, saudara. Ya, dia pulang persis seperti kata firman Tuhan, dia menempuh jalan yang lain. Ya, nah ini saudara, pelajaran yang pertama yaitu bahwa kita itu harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita pasti akan diselamatkan, ya.
Nah, kemudian dalam perjalanan pulang ini, Nabi Junior pulang ke Yehuda, ada anak-anak muda yang menyaksikan apa yang terjadi di rumah Allah. Ya, rupanya anak-anak muda ini anak daripada nabi senior, ya. Dia bilang gini, "Papa, papa, tadi Pak, ya, itu di kuilnya Raja Yerobeam ada nabi muda, ada nabi junior, bla 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 bla." Dia cerita seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian nabi senior bilang begini, "Ayo kita cari nabi junior itu." Ya, kemudian Pak pasang keledainya dan kemudian mulai cari nabi junior ini, dan akhirnya ketemu di jalan, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh nabi senior itu kepada nabi junior. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-18. Ya, 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-18 bunyinya begini. Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau." Ini kata nabi senior. "Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya." Perhatikan yang saya stabilo hijau ini, ternyata nabi senior ini, nabi tua ini berbohong. Apa yang disampaikan ke nabi junior itu, ya, meskipun mengatasnamakan Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan atas nama Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-9 tadi, ya. Waktu ayat yang ke-9 ini disampaikan, nabi junior bilang, "Aku enggak boleh makan minum, aku enggak boleh mampir kemana, aku harus pulang ke Yehuda." Tetapi ketika ketemu dengan nabi senior, ya, ternyata yang dikatakan oleh nabi senior ini adalah suatu kebohongan, ya. Dan akhirnya Saudara, nabi junior ini karena tidak berpengalaman, ya, dia tidak berpengalaman, akhirnya nabi junior ini mampir ke tempatnya nabi senior, ya. Dia makan, dia minum. Padahal waktu diajak makan minum sama Raja Yerobeam, dia bilang, "Setengah dari kerajaanmu, ya, meskipun dikasihkan kepada aku nggak mau. Karena Tuhan bilang aku nggak boleh makan minum, dan aku nggak boleh tinggal di sini, aku harus menempuh jalan lain." Nah, sementara kemudian nabi junior ini mulai makan minum di rumah nabi senior, firman Tuhan datang, ya kan? "Karena kamu melanggar firman Tuhan, maka kamu akan mati." Ya. Dan kemudian nabi junior ini mulai makan minum, dan selesai makan minum dia pulang menuju Yehuda, ya. Artinya apa? Nabi junior ini yang pertama berpegang teguh kepada firman Tuhan, akhirnya goyah. Ya, akhirnya goyah dan kompromi. Maka di tahun 2021 ini, di tahun COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, ya, apapun yang terjadi, sekali pegang firman Tuhan, jangan pernah lepaskan. Amin. Mungkin ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi senior, ada orang-orang yang mengaku ini perkataan firman Tuhan. Tadi jelas-jelas dikatakan bahwa nabi tua itu, nabi senior itu berbohong. Jangan turuti, ya. Setiap nubuatan itu harus diuji. Sekali lagi, setiap nubuatan itu harus diuji, meskipun berkata ini dari firman Tuhan. Nah, kita sangat beruntung hidup di dalam perjanjian baru, di mana ada Alkitab, dan kemudian ada Roh Kudus. Tuhan itu tidak pernah berfirman keluar daripada Alkitab ini, ya. Jadi semuanya harus dicocokkan dengan Alkitab, minta pertolongan dan pencerahan daripada Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, yang rugi adalah diri kita sendiri. Maka itu saya sangat yakin tahun 2021 ini ketika kita menuruti firman Tuhan dengan ketaatan penuh, dengan total, tidak kompromi,
tidak bisa dipengaruhi, dibelokkan oleh nabi-nabi palsu, saudara, maka itu saya percaya kita akan selamat di tahun 2021. Waspada. Tahun 2021 itu akan banyak sekali nabi-nabi palsu yang akan muncul, ya. Nah, kemudian kembali kepada Nabi Junior ini. Jadi setelah makan minum, dia pulang menuju Yehuda. Dan luar biasa, apa yang disampaikan oleh Tuhan waktu dia makan di rumah Nabi senior itu terjadi. Di tengah jalan, ya, di tengah jalan tiba-tiba muncul singa, saudara. Dan singa itu menerkam Nabi Junior itu, ya, padahal Nabi Junior itu naik keledai, saudara, ya kan? Menerkam Nabi Junior itu seret dan Nabi Junior itu mati, ya. Dan singa itu tidak memakan Nabi Junior ini, cuma nerkam sampai mati, dan kemudian keledainya juga tidak dimakan oleh singa itu, saudara. Kemudian ada orang-orang yang lewat di jalan itu, saudara, dia takjub, wah, ini ada singa ya menerkam seorang muda mati, tetapi nggak dimakan. Keledainya juga nggak dimakan. Jadi singa dan keledai itu menunggui mayat daripada Nabi Junior ini, saudara. Dan hebohlah, saudara, daerah situ. Dan kemudian saudara, Nabi tua tadi yang bohong itu, saudara, yang menyampaikan kabar palsu, yang menyampaikan firman Tuhan palsu, yang bilang, ayo kamu mampir ke rumahku makan minum, karena Tuhan bilang supaya kamu makan minum ya ke rumahku. Padahal Tuhan tidak bilang begitu, saudara. Maka kemudian Nabi tua itu dia datang, dia cari, saudara, dan dia lihat benar-benar Nabi muda itu mati diterkam singa dan ditungguin oleh singa dan keledainya, ya. Dan kemudian Nabi tua itu menjadi ketakutan dan dia takjub akan firman Tuhan yang telah didengarnya tentang kematian Nabi muda itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita kompromi dan meragukan firman Tuhan, ya. Seperti kata kitab Mazmur, kalau kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan dibuat beruntung dan berhasil. Jadi pesan Tuhan pada hari ini ada dua hal. Yang pertama, Tuhan mau agar supaya kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang kedua, yaitu kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Setiap perkataan yang mengatasnamakan Tuhan itu harus kita uji. Jangan gampang-gampang menuruti perkataan-perkataan yang mengatasnamakan firman Tuhan. Harus diperiksa apakah itu sesuai dengan Alkitab, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya.